Halo semua teman-teman Cancer, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga selalu berbahagia. Tetap semangat dan optimis menjalani kehidupan ini, walaupun kondisi dan situasinya semakin tidak mudah saja. Teman-teman, ini adalah general reading, love reading. Tema yang akan Kak Tere bahas di sini asmara zodiak Cancer di bulan September tahun 2022. Teman-teman, ini adalah bacaan yang sifat energinya sangat netral dan universal, tidak mungkin bisa cocok ke semua teman-teman. Jadi dengarkanlah readingan ini dari awal sampai nanti pada akhirnya dengan penuh kebijaksanaan dan juga kesadaran yang baik. Ambil sisi baiknya, buang sisi negatifnya. Kak Tere juga membuka jasa personal leading. Jika kalian berminat bisa menghubungi via chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Apabila kalian membutuhkan kartu tarot, oracle, dan Lenormand, silahkan menghubungi di nomor WA yang sama. Terima kasih. Langsung aja ya masuk dalam readingan. Bagaimana asmara zodiak Cancer di bulan September tahun 2022? Bagaimana asmara zodiak Cancer di bulan September tahun 2022? Bagaimana asmara zodiak Cancer di bulan September tahun 2022? Bagaimana asmara zodiak Cancer di bulan September tahun 2022? Bagaimana asmara zodiak Cancer di bulan September tahun 2022? Ada tambahan satu kartu lagi. Jadi ada 10 kartu. Biasanya Kak Tere pakai 9 kartu ya. Oke, teman-teman Cancer, Kak Tere akan tata terlebih dahulu di sini kartu-kartunya. Oke, di kartu pertama sebagai energi utama dalam readingan kali ini, di sini terlihat bahwa kamu akan menerima suatu berita baik, kabar baik, bahkan kalau ini berbicara tentang cinta, kamu akan menerima penawaran cinta atau menerima pernyataan cinta dari seseorang di sini, yang dimana seseorang ini adalah seseorang yang selama ini mendambakan kamu gitu, entah kamu sadari ataupun tidak. Dimana di sini terlihat bahwa orang ini adalah orang yang cukup dewasa. Orang ini sudah memperhatikan kamu sejak lama. Orang ini memuja kamu. Orang ini seperti bisa diandalkan, selalu ada buat kamu, walaupun kadangkala dia tidak menampilkan itu sebagai cinta, tapi sebagai misalnya saudara, sahabat, bahkan teman di sini. Oke, di kartu selanjutnya memang kamu awalnya mungkin tidak merasakan apa-apa dengan orang ini. Kamu berpikir ya netral-netral aja gitu ya, nggak ada ketertarikan yang khusus. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah dia menyatakan perasaannya kepada kamu secara jujur, ya cinta akan bertumbuh ya. Dimana di sini mungkin kamu sudah tahu gitu ya, bahwa
dia memberikan kode-kode kalau dia tertarik sama kamu. Dan di bulan September ini ada kemungkinan kode-kode itu semakin jelas arahnya, karena dia secara jujur, secara tulus dan ikhlas dia menyatakan secara resmi ya di sini kepada kamu apa yang menjadi perasaannya, ketertarikannya, harapannya untuk harapan dia ke kamu untuk bisa jadi pasangannya atau seseorang yang akan selalu ada untuk dia bisa orang yang selalu ada untuk dia, orang yang bisa dia berikan kasih sayang, cinta dan perhatian secara tulus, dan dia akan berkomitmen untuk selalu ada buat kamu. Dimana ini adalah jawaban dari setiap doa kamu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada semesta. Ya, kamu di sini sudah waktunya mendapatkan orang yang baru, mendapatkan cinta yang selama ini kamu rindukan, yang kamu harapkan, yang kamu manifestasikan. Dimana Kak Teri juga melihat problemnya dari kamu, kamu masih setengah hati ya menjalani atau menerima penawaran cinta ini, karena kamu masih ada di sebuah penantian yang tidak berjeda waktu, tidak berjeda ruang dan waktu untuk menanti seseorang datang kembali. Kamu masih mikirin orang masa lalu, dimana energi kamu masih diam di tempat, kamu masih belum bergeming dan masih mempercayai bahwa seseorang yang kamu fokuskan dia akan kembali kepada dirimu dan akan memberikan sebuah kestabilan di dalam hati kamu, di dalam pikiran kamu, dan di dalam jiwa kamu, bahwa orang masa lalu adalah jodoh terbaik untuk kamu, ayah yang terbaik untuk anak-anak kamu, dia adalah calon suami atau istri yang terbaik untuk kamu. Namun di dalam penantiannya ya, di dalam penantian kamu ini, kamu seringkali merasa stuck, merasa kapan ya, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sebetulnya jiwa kamu, alam bawah sadar kamu itu memberikan sebuah tanda bahwa sudah waktunya kamu itu berhenti untuk berusaha menanti seseorang yang kamu tahu bahwa kapan dia kembali itu nggak pasti gitu, tapi kamu mencoba dan terus mencoba untuk memastikan gitu ya bahwa penantian kamu tidak sia-sia. Mungkin selama ini kalau penantiannya itu masih hitungan hari, minggu, bulan, kalau sudah bertahun-tahun itu juga sesungguhnya itu adalah penantian yang membuang-buang waktu ya. Ya, tapi kalau kamu di sini masih setia untuk menanti orang masa lalu ini, masih berkeyakinan yang sama dan kuat, ya silahkan ya. Di sini terlihat bahwa sesungguhnya soulmate atau orang baru ini adalah kunci yang terbaik yang bisa membantu kamu membuka suasana baru ya, yang bisa menjadi kunci untuk hati kamu untuk bisa mendapatkan sebuah komitmen yang serius, yaitu pernikahan yang dimana kamu harapkan itu terjadi dengan orang masa lalu ya, dimana memang terlihat bahwa kamu adalah seseorang yang keras kepala, yang sulit untuk dibimbing, sehingga memang di sini ada hati yang keras, hati yang memaksakan kehendak, hati yang berusaha mengontrol bahwa situasi dan kondisi yang ingin kamu ciptakan dalam asmara kamu ya harus sesuai dengan apa yang aku inginkan, apa yang aku manifestasikan. Segala hal sudah kamu coba di sini agar orang masa lalu itu kembali ke dalam hidup kamu dengan love of attraction, atau dengan beribadah, berdoa, menyebut namanya dan sebagainya, dimana itu membuat kamu
juga merasa lelah, energi kamu terkuras di sana ya, sehingga energi kamu untuk fokus pada sisi kehidupan kamu yang lain juga seperti terbengkalai ya di sini ya. Memang ini juga seperti kamu belum rela melepaskan orang masa lalu yang kini sudah menjadi milik orang lain. Kamu masih mengharapkan dia walaupun dia sudah memiliki suami atau istri. Kamu masih setia menunggu dia untuk berpisah dari pasangannya saat ini. Ya, kalau masih pacaran ya kamu mengharapkan dia segera putus gitu ya. Ada obsesi, energi obsesi yang terbaca di sini dari sisi kamu ya, dimana yang kamu inginkan hanyalah menikah dan berbahagia dengan seseorang yang telah kamu pilih dan yakini sebagai pasangan kamu yang bisa membahagiakan kamu secara lahir dan batin. Walaupun ada orang baru, rasanya kamu masih setengah hati ya untuk menjalani komitmen pernikahan itu, masih jauh lah gitu loh. Kamu masih belum yakin bahwa aku bisa bahagia dengan orang ini gitu ya, bahwa keyakinan yang selama ini kamu tanam, entah kamu tanam itu dengan sadar ataupun tidak ya, hanya orang masa lalu itu, dimana ketika hati kamu gelisah, ketika pikiran kamu tidak tenang, kamu di sini terlihat energinya sangat emosional ya, kamu akan mengalami kesulitan tidur. Kalau bahkan kamu tidur, kamu sering bermimpi buruk, kamu merasa takut, banyak sekali energi ketakutan di sini, takut kehilangan, takut dia tidak kembali, takut penantian ini sia-sia dan tak berujung gitu. Banyak sekali yang mengganggu energi kamu sehingga kamu di sini terlihat walaupun kamu beristirahat tidur gitu ya, kamu tidak tidak bisa merasakan nyamannya untuk beristirahat gitu. Kamu bangun tuh rasanya masih capek gitu ya, dimana di sini terlihat ya bahwa kamu dalam hal materi kamu tercukupi dengan baik, tapi yang tidak kamu dapatkan atau belum kamu dapatkan adalah kecukupan dalam hal hati di sini ya. Kebutuhan dicintai, diinginkan, diterima itu masih belum bisa kamu dapatkan gitu ya, karena kamu menaruh standar yang cukup tinggi gitu ya, bahwa yang bisa membahagiakan aku, yang aku inginkan dalam percintaan ya hanya satu orang, yaitu orang yang sudah meninggalkan kamu di situ, yang sudah menjadi milik orang lain. Seperti hati masih ego untuk belum menerima perpisahan itu. Ya, dimana memang ada hasrat, gairah, rasa ketertarikan, suka yang berlebihan terhadap orang masa lalu ini, sehingga kamu merasa dia dan kamu itu ada semacam koneksi yang tidak mudah untuk dilepaskan dan harus terus diperjuangkan. Dan kadangkala perjuangan kamu itu terlalu berlebihan sehingga juga tidak membuat orang masa lalu ini nyaman dengan kamu untuk hadir kembali. Bisa juga secara realitasnya, bisa juga dalam bentuk energinya. Dimana memang kamu adalah seorang yang berusaha untuk memanifestasi apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu yakini di sini sebagai harapan yang besar. Namun Kak Tiri juga hanya berpesan ya, ingin berpesan bahwa kamu harus realistis di sini. Tidak bisa kamu selalu mengupayakan segala sesuatunya seturut dengan kehendak kamu, karena kita di sini adalah manusia ya. Di kehidupan ini, di bumi ini ada kekuatan yang jauh lebih besar yang harus kamu ingat kembali ya, bahwa ketika orang masa lalu itu bisa datang kembali ke dalam hidup kamu ya, itu ada restu dari semesta atau Tuhan di sini untuk dia bisa hadir kembali dalam hidup kamu, membawa sebuah pesan yang ingin semesta sampaikan kepada kamu lewat orang tersebut gitu ya, entah pesan yang baik ataupun pesan yang
memberikan suatu nasihat ya, saran gitu, peringatan. Oke, kita lihat energinya dari kartu yang ketiga. Ya, lihatlah di sini ada kesedihan. Kamu ada energi kesedihan, kamu tampak murung di sini. Coba kamu bercermin ya, lihatlah wajah kamu yang kurang senyum, kurang bahagia di sini. Kamu menyesali apapun yang sudah terjadi, koneksi kamu, hubungan kamu dengan seseorang di sini, yang mana kamu ingin ada waktu itu bisa dikembalikan agar bisa diperbaiki, nyatanya nggak bisa. Ada kehilangan yang cukup dalam di sini. Dimana ini juga tentang penyadaran, tentang kedewasaan kamu yang memang harus kamu tingkatkan di sini. Kamu tidak bisa mencintai dengan egois ya, karena cinta yang dewasa adalah cinta yang berani untuk melepaskan pasangan kita, seseorang yang kita fokuskan untuk bahagia. Ketika orang masa lalu ini mungkin berpikir bahwa bahagianya bukan bersama dengan kamu, ya kamu harus menerima itu. Mungkin dia pernah bahagia dengan kamu, tapi seiring berjalannya waktu ternyata ya pandangan dia berbeda ya, karena kita semua setiap harinya tuh bertumbuh, tidak bisa selalu sama gitu ya. Dimana kamu harus mulai melihat ke dalam diri kamu harus belajar untuk menghargai diri kamu, melihat apakah hal ini layak untuk terus kamu usahakan, terus kamu upayakan, dimana energi kamu juga akan semakin lemah dan turun, dan kamu membutuhkan energi yang kamu gunakan untuk menarik orang masa lalu ini untuk diri kamu sendiri, untuk kesehatan mental kamu, kesehatan tubuh fisik kamu. Fokus kamu pada sisi kehidupan kamu yang lain juga perlu diperhatikan, karena hidup ini bukan tentang asmara saja, tapi tentang sisi materi yang lainnya ya, dimana kamu harus mencoba walaupun sulit untuk memalingkan wajah dan kembali fokus pada jalan yang di depan, jalan hidup kamu ke depannya. Tidak bisa kamu terus menoleh ke belakang ya, karena kalau kita aja ya secara fisik menoleh terus ke belakang selama 1 jam, nggak usah 1 jam, 5 menit aja, 10 menit aja, maka leher akan sakit gitu ya. Apalagi energi kamu yang terus menoleh ke belakang, padahal hidup kamu, masa depan kamu, kebahagiaan kamu tuh ada di depan di sini ya. Mencoba melihat peluang baru, orang baru yang mungkin akan bisa membahagiakan kamu, yang mungkin akan membuat kamu merasa dicintai tanpa terlalu berusaha mencintai, karena aku lihat di sini adalah energi seseorang yang selalu dalam posisi mencintai ya. Oke, satu kartu lagi lah. Terlihat ya bahwa energi kamu masih energi yang childish, energi yang muda, energi yang masih belum berpikiran jangka panjang di sini. Kamu harus banyak belajar di sini ya. Oke, teman-temanku, sepertinya readingannya sudah selesai. Semoga ini membawa dampak yang baik untuk kalian semua. Salam bahagia dari kakak. Bye bye.